Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama Ibu dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Nusantara. Mari kita pahami dulu konsep dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti pemukiman, yang merupakan usaha untuk memperluas, mengembangkan, serta menguasai suatu daerah di luar wilayahnya. Kolonialisme ini bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah koloninya. Kemudian yang kedua, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperer yang berarti memerintah. Memerintah dalam hal sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan, atau menanamkan pengaruh di negara jajahannya tersebut. Jadi, imperialisme merupakan suatu kebijakan dari negara induk untuk dapat memegang kendali suatu pemerintahan atas negara lain atau negara bawahannya. Perubahan politik dan kebutuhan orang-orang Eropa memicu terjadinya imperialisme. Imperialisme ini ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme awal yaitu imperialisme kuno. Imperialisme kuno bertujuan untuk gold, glory, gospel. Gold di sini mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel misi suci menyebarkan agama. Penganut sistem imperialisme kuno diantaranya Belanda, Portugis, dan Spanyol. Kemudian imperialisme modern. Imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri yang terjadi di Inggris, lalu menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Kemudian revolusi industri ini berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan bahan mentah. Maka dari itu imperialisme modern memiliki pandangan lain terhadap daerah jajahannya, di mana selain mencari rempah-rempah, negara penjajah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industrinya, yaitu mencari penghasil bahan mentah, kemudian mencari tempat pemasaran industri, dan untuk mendapatkan daerah penanaman modal. Penganut sistem imperialisme modern ini seperti Prancis dan Inggris. Jadi inti dari imperialisme modern ini adalah faktor ekonomi akibat dari revolusi industri. Coba perhatikan gambar berikut. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan gambar ini? Ya, ini merupakan rempah-rempah yang biasa kalian lihat atau kalian temukan di dapur. Ada cengkeh, kemudian ada kayu manis, ada pala, dan kemudian ada lada. Dan masih banyak lagi rempah-rempah lainnya. Dari manakah rempah-rempah ini? Kemudian, apa yang melatar belakangi para penjelajah Barat untuk menemukan kepulauan rempah-rempah? Kemudian, apa manfaat rempah-rempah sehingga sangat dicari oleh bangsa Barat tersebut? Kita akan jawab satu persatu pada tayangan slide berikutnya. Untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi, mari kita perhatikan peta berikut ini. Jalur sutra ini merupakan jalur perdagangan internasional pada abad pertengahan yang menghubungkan wilayah barat di Eropa
dengan wilayah timur di Asia. Perdagangan internasional pada abad pertengahan terjadi melalui dua jalur, di mana jalur yang pertama disebut jalur sutra atau jalur lama yang melalui darat, ditunjukkan oleh garis orange, yang kemudian lambat laun pamornya digantikan oleh jalur laut, di mana dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Rute maritim ini dikenal sebagai jalur rempah yang memasok pasar rempah-rempah sampai ke Eropa. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama di Eropa. Kenapa? Karena sejak peradaban Mesir kuno, rempah-rempah ini digunakan sebagai bahan dalam proses pembalseman. Kemudian, orang-orang Eropa pada saat itu menggunakannya sebagai pengawetan makanan, kemudian sebagai penambah cita rasa makanan, serta sebagai obat. Disinilah dikenal sebagai spice roads atau jalur rempah, di mana wilayah Indonesia lah yang menjadi pemasok pasar rempah-rempah sampai ke Eropa. Rempah-rempah dari kepulauan Indonesia semakin lama semakin dikenal dunia. Setidaknya pada abad ke-7, pelayaran dan perdagangan dari Asia Timur, kemudian Asia Selatan dan Asia Barat menuju ke Nusantara untuk berburu rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi seperti cengkeh, pala, kemudian kayu cendana, lada, gaharu, kamper. Rempah-rempah cengkeh dihasilkan di Ternate, Tidore, Halmahera, di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Kemudian untuk pala menjadi komoditas utama di wilayah Banda, Kepulauan Banda Neira, Indonesia Timur. Kayu manis, kemenyan, kapur barus berasal dari daerah Sumatera dan Jawa. Kayu cendana banyak dihasilkan di Pulau Timur dan Sumba, sedangkan lada banyak dihasilkan dari daerah Banten, tepatnya di Jawa. Jadi rempah-rempah inilah menjadi salah satu latar belakang penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Faktor lain yang melatar belakangi yaitu kita bisa lihat adanya sistem ekonomi merkantilisme, di mana sistem ekonomi merkantilisme ini merupakan suatu kebijakan ekonomi dari negara imperialis yang bertujuan memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Sehingga pada saat itu orang-orang Eropa berlomba-lomba untuk mencari daerah koloni. Dari segi ekonomi, bangsa Eropa memiliki ambisi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan cara apa? Melalui kegiatan perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah, sehingga ingin berdagang langsung dengan dunia timur, penghasil utama rempah-rempah. Selanjutnya glory. Jadi penjelajahan bangsa barat khususnya Portugis dan Spanyol itu lebih didasari pada semangat pembuktian sebagai bangsa yang bisa menguasai bangsa lain. Jadi untuk memperoleh kejayaannya, bangsa-bangsa barat ini berupaya sebanyak mungkin memperoleh daerah-daerah koloni di luar benua terjauh. Gospel di sini berarti misi penyebaran agama Nasrani, di mana ambisi bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani ini sebagai imbas dari semangat perang salib.
Selain faktor utama untuk mencari rempah-rempah, mencari kekayaan, gold, mencari kejayaan, glory, dan gospel, misi menyebarkan agama, ternyata penjelajahan samudra bangsa barat ke wilayah timur juga dilatar belakangi oleh faktor pendukung, di mana faktor pendukung ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi, di antaranya adanya beberapa penemuan baru termasuk dalam bidang maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Jadi penemuan teknologi ini mempermudah dalam penjelajahan samudra dan menemukan dunia baru. Selanjutnya yang kedua, adanya keinginan untuk membuktikan pendapat bahwa bentuk bumi itu bulat seperti yang dikemukakan oleh Kopernikus dengan teori heliosentrisnya. Perdebatan bumi bulat dan datar telah berlangsung lama, bahkan orang beranggapan bahwa bumi ini datar dan orang yang berlayar sampai ke ujung dunia akan jatuh ke dasar neraka. Magellan berhasil menjadi salah satu penjelajah samudra yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Mari kita perhatikan peta berikut. Ini merupakan letak Konstantinopel sekarang, berada di Istanbul atau Turki sekarang. Jadi Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran dari Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Dan disinilah tempat pertemuan antara jalur sutra darat dan jalur sutra laut yang berhasil memperdagangkan barang-barang penting seperti rempah-rempah yang harganya sangat mahal. Permasalahannya ketika itu Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, otomatis merubah peta perpolitikan global, sehingga mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia baru. Hal ini didasari pada hukum ekonomis di mana orang Eropa bisa membeli langsung dari sumbernya tanpa lewat jalur sutra dan rute rempah. Tentu harga yang akan didapatkan jauh lebih murah dan lebih menguntungkan bangsa Eropa. Maka dari itu dimulailah era penjelajahan samudra ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Sekian materi pembelajaran tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat ke Nusantara. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya, gue akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra bangsa Portugis, kemudian Spanyol, dan Belanda ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.